Oke Mbak, terus kalau menurut Mbak Taki sendiri, Mbak Novita sendiri, hak dan kewajiban klien yang harusnya diberikan klien itu apa? Atau yang harus diberikan klien, yang harus diberikan dan klien memberikan ke kita, itu kira-kira apa tuh Mbak? Itu kan banyak banget jadi pro kontra MUA dan bahkan klien gitu kan. Biar gimana ya, kamu dulu? Kamu boleh. Siapa dulu boleh? Kewajiban dulu kali ya, kewajiban yang harus klien kasih ke kita kan berarti. Aku sih lebih ke mood sih, aku cuma butuh mood seorang klien kayak gitu. Karena gini, ibaratnya mereka memilih kita itu kan otomatis kan udah dengan berbagai pertimbangan. Kenapa sampai klien itu memutuskan untuk make up di kita? Sudah sepantasnya dan sudah seharusnya klien juga tahu apa yang akan dia peroleh. Misal salah satu contohnya adalah look make up lah. Klien mesti kan kalau misal mau minta aku ya harusnya udah tahu, oh alisku tuh kayak gitulah paling enggak. Terus kayak misal bulu mata juga kayak gitu, lipstick warna-warnanya kayak gitu, belasan kayak gitu. Maksudnya ya emang sih aku tuh paling susah menentukan signature make upku sendiri. Cuma ya aku tetap berusaha ya, karena emang yang diperlukan seorang makeup artist itu adalah signature makeupnya gitu menurut aku. Cuma emang itu tuh hal yang paling susah untuk kita dapat. Kamu sendiri juga pasti masih bingung kan, aku tuh mau dibawa kemana arah makeupku gitu kan. Alisku kadang berubah-ubah, ya bentuknya sama tapi kadang misalkan kadang serat gitu kok, kadang karena kadang dapat alis orang kan beda-beda banget, kita nggak bisa bikin serat banget misalkan kayak gitu. Jadi kalau misal sekarang kan trennya itu kan lagi alis serat. Nah kalau alis serat teman-teman klien itu pengennya alisnya dibikin serat, sedangkan alisnya itu kok sepi banget, itu tuh susah sebenarnya. Jadi kalau misal teman-teman kalau yang alis-alis pada umumnya di zaman dahulu kan emang alis tipis itu memudahkan sekali. Cuma kalau misal kita hidup di era alis serat, itu tuh emang kita butuh alis justru yang agak semi-semi lebat kayak gitu sebenarnya. Nah, cuma kan emang itu kan mungkin lebih familiarnya di kalangan makeup artist ya, kayak teman-teman seprofesi gitu kan daripada klien. Jadi kak sering banget kalian bilang, Mbak alisku tipis kok, gampang kayak gitu. Padahal itu tuh susah sekali kayak gitu loh, kayak gitu. Nah terus apalagi ya? Nah aku bilang tentang mood karena kita itu kan mulai make up pagi hari itu kayak antara sadar dan tidak sadar kan sebenarnya. Maksudnya kondisi yang kita tuh berubah dari yang itu jam-jam tidur kita harus udah melek banget, udah stabil banget kan kayak gitu. Nah ketika kita disodori mood yang kayak kurang kayak gitu, nah ini sering banget terjadi di make up ngunduh mantu ketika pihak mempelai pria yang booking. Karena kan kalau misal kayak make up akad resepsi itu kan biasanya dari pihak perempuan yang ini kan. Cuma kalau misal kayak ngunduh mantu kan kadang ada yang emang itu dipasrahkan ke pihak pengantin putri untuk milih kamu pengennya make up di mana gitu. Ada juga yang kayak udah di booking kok. Nah itu yang agak susah karena emang mungkin dari pihak pengantinnya sendiri kayak merasa itu bukan make upku banget, maksudnya bukan selera aku banget. Nah itu ketika ketemu yang seperti itu tuh jujur kayak bingung mau dimanain, padahal make up itu memang ya seperti itu. Tapi kalau aku misalkan Mbak aku pengen dibolting dong kayak gini, dia biasanya ngasih contoh ya, dan misalnya Mbak nanti dibikin kayak gini gitu. Dan itu salah satu alasan kenapa make upku di fit itu tuh masih ada yang kadang kayak gini, kadang kayak gini. Itu rata-rata karena aku kayak menuruti kemauan klien. Nah kemauan klien itu sering banget yang datang dari kayak misal kayak make up artist siapa disodorin ke kita, Mbak aku kayak gini ya kayak gitu. Terus apa? Dia pernah ya yang minta kayak Nagita Slavina. Dia bilang sambil jilbabin tuh dia bilang gambarnya udah mirip Nagita belum? Kayak gitu. Karena emang segitunya loh. Jadi dia tuh sampai megang Mbak ini tuh masih ini loh, masih kayak gitu loh. Nah jadi tuh meminta itu boleh, request boleh, tapi yang wajar gitu loh. Dan maksudnya tuh ketika itu datang dari kita, skill aja itu cukup nggak kira-kira untuk mewujudkan keinginan seperti itu, gitulah intinya seperti itu sih. Kalau misalnya dari apa sih namanya hak ya, kewajiban. Nah aku cuma butuh mood sebenarnya. Kalau misal untuk yang seharusnya klien kasih ke aku adalah mood yang baik, udah cukup itu. Kalau misalnya mood teman-teman mood klien udah baik, kita juga pasti bakal ngalir dan itu tuh kayak enjoy aja gitu loh, kayak gitu. Kan berarti kan kalau misal moodnya baik dia percaya sama kita harusnya. Karena emang kalau misal sebagai makeup artist juga kamu pasti ngerasa rasanya dipercaya dan tidak dipercaya itu berpengaruh banget kayak gitu. Nah kalau kita
maksudnya kita make upin orang dan dia anteng aja, nggak banyak komen di perjalanan itu kayak oh alhamdulillah deh dia nggak apa-apa, terus hasilnya tuh insya Allah ya lebih maksimal, dan nanti paling hasil akhir dia bilang Mbak boleh nggak kalau misalkan dirapiin dikit, itu nggak apa-apa. Iya, itu dari awal udah aduh Mbak kok tebel banget foundationnya, kan memang takarannya segitu, kita juga bingung ya gitu dan kan. itu tuh kayak belum sampai ke step akhir gitu loh. Kadang kan misal kita aplikasi foundation itu kan masing-masing mau berbeda ya, ada yang pakai brush langsung tebal, ada yang pakai tap-tap pakai tangan dari tipis tapi nanti pada akhirnya juga tebal juga, karena emang masih susah sih mengedukasi klien untuk flawless itu bukan berarti tipis. Itu yang sampai sekarang kayak masih aku tuh kayak kesulitannya itu, karena rata-rata bayangan mereka itu flawless tipis dan bisa halus gitu. Sedangkan kan kita mesti ngadepin klien yang namanya bertekstur dan kan emang susah kan ya kayak gitu. Jadi misalnya kayak berjerawat atau bopeng, bopeng itu yang paling susah. Bopengnya hilang kan Mbak, bisa ketutup tapi nggak bisa halus. Jadi kita nggak bisa menghilangkan tekstur ya kalau MUA tuh, kecuali fotografer. Iya, itu kan tugasnya fotografer. Cuma setidaknya dia bisa menyamarkan, cuma enggak yang bisa ini karena kan halus. Karena kan maksudnya di logika aja lah. Bopeng itu kan cenderung cekung ya. Kalau misal kita harus halus kan berarti bagian situ harus dimasukin foundation yang benar-benar serata kulit yang lainnya kan kayak gitu. Nah itu agak susah. Terus kalau misal untuk kewajiban ya, hak klien adalah ya sewajarnya yang dia minta kita bisa menurutin. Cuma ada takarannya. Jadi kayak misal aku tuh kadang aduh press listku tuh menurut aku tuh udah panjang kali lebar sama dengan luas. Jadi waktu itu detail, udah benar-benar tak detailin. Menurut dari Mbak Tati sendiri itu udah detail, di situ ada apa aja ya yang harus bahkan sampai berlembar-lembar kayak gitu loh. Dalam artian aku juga berharapnya itu meminimalisir pertanyaan yang datang dari mana, tidak semestinya ditanyakan. Simpelnya gini, ketika klien itu sering banget nanyain, Mbak itu udah termasuk ini kan, kayak gitu loh. Itu tuh kenapa enggak yang nanyanya Mbak itu udah termasuk ini belum gitu loh. Kenapa harus kan? Seolah-olah kan aku tuh kalau baca tuh kayak kan itu ibaratnya harusnya udah gitu loh. Nah sedangkan simpelnya gini loh, ketika teman-teman itu baca price list dan di situ nggak ada fasilitas yang diinginkan, ya berarti itu tidak include gitu loh. Karena itu tuh sebenarnya sesuatu yang mudah banget gitu loh bayanganku ya. Cuma mungkin karena emang aku berada di profesi ini dan sedangkan untuk klien juga masih banyak yang awam di dunia yang seperti ini, jadi kayak mungkin miskomunikasinya di situ. Cuma kalau misal ya itu tadi fungsinya proses adalah dibaca dan dipahami. Kalau misalnya teman-teman kayak mengharapkan sesuatu yang di luar press list itu bisa dikomunikasikan. Cuma tuh maksudnya tuh misal aku tuh sekarang udah nggak ini handbag misal. Nah itu tuh nanti kan teman-teman bisa tanya Mbak kalau misal tambah ini berapa kayak gitu. Simpelnya kayak gitu, nggak usah yang nanya Mbak ini udah termasuk buket kan kayak gitu tuh. Itu masih sering banget gitu loh. Jadi padahal di paketan itu nggak ada gitu loh. Jadi kayak ya udah itu tuh berarti hak yang harus kamu terima itu ya yang ada di press listku kayak gitu. Selebihnya ya itu bukan termasuk dari paketanku, bukan termasuk dari fasilitasku, intinya kayak gitu. Itu dari sisi make up. Sebagai contoh ya, ini kan nah pokoknya intinya tuh press list aku tuh salah satu contohnya wedding. Nah wedding ini tuh ada yang wedding reception make up sama package. Nah apa bedanya? Itu tuh mungkin kan kelihatan panjang banget mungkin orang cuma fokus ke harga. Nah ini kayak membuat aku kayak twing oke, besok lagi mungkin harga aku tak bikin yang sekecil mungkin, jadi biar klien itu membaca include-nya dulu. Nah kayak gitu. Nah itu tuh kadang Mbak aku mau ambil yang reception make up gitu kan. Itu nanti bajunya fittingnya kapan? Nah sedangkan di sini tuh udah ada tulisannya paket ini tidak termasuk busana, dan itu tuh udah aku kasih tanda gitu loh. Kayak gitu. Dan kalau misalnya berarti di sini nggak bisa ini yang sekalian busana ya kayak gitu. Nah itu tuh ada ya di wedding reception package kayak gitu loh. Nah itu tinggal dibaca aja, sebenarnya udah ada kayak misal wedding reception package itu include-nya makeup pengantin, hijab dulu, pengantin, touch up makeup kan udah maksudnya udah cukup menjadi
satu ini perpindahan juga kan dari akad ke resepsi. Kadang kan mbak itu udah termasuk resepsi belum kayak gitu loh. Nah, itu kalau misal teman-teman udah nemuin kata-kata tacak ya berarti itu udah mesti di sampai resepsi diurusin gitu. Ada ritat hijab atau hairdo itu kan udah otomatis dibongkar dan diulang kembali. Busana akad atau pemberkatan sepasang, busana resepsi sepasang, udah itu kan maksudnya oh berarti ini udah termasuk busana. Kalau yang misal reception make up kan emang dia nggak ada busananya, cuma sampai ke ritas hijab atau hairdo kan berarti ya udah itu aja yang kalian dapat gitu loh. Kalau misalnya aku tuh paling jujur ya paling kayak nggak seret banget artinya ketika dia mau order yang reception make up tapi dia langsung bilang oh tak kira udah termasuk busana, oh tak kira. Nah itu tuh kayak sebuah alasan yang apaan sih kayak gitu, iya nggak sih? Harusnya kan dia membaca gitu loh. Karena memang sudah jelas ya paket. Nah kalau Mbak Tati namanya paket-paket apa tuh? Paket A, B, C atau ada paket silver, gold, platinum kayak gitu. Oke, berarti kan di silver udah dijelasin dapatnya tadi make up sepasang, pengantin misalkan, melati misalkan kayak gitu, terus kemudian hairdo atau hijabdo itu kan udah sepaket. Otomatis ketika kalian membaca silver di bawahnya ada harga, terus apa di bawahnya lagi ada include-nya apa aja ya itu ya. Jadi jangan menanyakan. Jadi kalau misal di situ tuh nggak ada kata-kata henna ya berarti tidak termasuk henna gitu loh. Itu tuh wis gampang banget gitu loh. Betul. Ada tambahan misalkan mau busana misalnya kayak gitu. Berarti kalian bisa cari ke paket yang gold misalnya kayak gitu, atau atasnya gold ada lagi emas misalnya kayak gitu. Nanti emas itu tuh mungkin ada tambahan emas kayak berbeda guys. agak minggir yang sebelah sih gitu. Jadi memang kalian harus ngelihat jeli dulu kalau memang ternyata yang kalian pengen di silver, gold kayak gitu nggak ada, baru kalian bilang sama Mbak Tatinya nanya, Mbak kalau tambahan ini misalnya kayak handbag ternyata nggak ada di situ ya baru nanya. Tapi kalau misalkan ternyata di beberapa price list itu ada ya kalian pilih yang salah satu mana gitu ya. Iya. Kayak gitu sih. Oke, itu kan untuk wedding tuh Mbak. Kalau untuk misalkan graduation. Nah, sekarang ke press list graduation ya. Ini di sini aku ada empat kategori press list. Yang pertama paket hemat, paket eksklusif, paket ekonomis, sama paket komplit. Nah, kalau per paket itu aku selalu kasih keterangan. Jadi kayak misal paket hemat, paket no home service dalam kurung klien datang ke studio. Paket eksklusif, paket home service owner datang ke tempat klien. Paket ekonomis itu buat teman-teman yang misal terkendala budget tapi mageran. Nah, itu bisa ambil yang paket ekonomis, itu paket home service tim yang datang ke tempat klien. Tim dan owner. Nah, di situ perbedaannya, Mbak, apa bedanya paket ekonomis sama paket eksklusif? Tim dan owner itu sudah menjadi perbedaannya. Nah, terus paket komplit itu paket home service, owner dan tim datang ke tempat klien. Jadi ada dua MUA yang datang ke tempat klien, satu tidak selanjutnya gitu. Kalau enggak ya dua, yang satu timnya itu biasanya tuh dia aja sih. Jadi udah dia bisa make up, dia bisa hijab juga kan, biasanya kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi pokoknya sebenarnya untuk price list tuh udah lengkap ya, jelas ya. Dapatnya apa aja, satu orang atau dua orang. Home service tuh maksudnya datang ke kita yang datang ke klien. Tapi kalau tidak home service ya kalian datang ke studio. Pokoknya itu harus dibaca jelas gitu. Misalkan yang kalau yang tadi paket hemat itu ada beberapa orang, 5 orang ya, berarti itu app-nya itu 250 misalnya kayak gitu. Itu untuk satu orangnya buat 5 orang gitu, karena paket hemat seperti itu hal-hal kayak gitu tuh harus diperhatikan banget ya teman-teman. Jadi jangan kalian nanya-nanya terus sama MUA-nya karena itu udah jelas ada di tulisan. Karena ya kasihan juga ya MUA-nya menjawab-jawab. Kadang kita tuh bikin tuh kayak untuk meminimalisirkan pertanyaan, tapi malah selalu dipertanyakan, dan itu tuh sebenarnya tertera. Kecuali kalau misal menanyakan sesuatu yang tidak ada di situ, aku masih oke lah ya, masih wajar banget itu dipertanyakan. Cuma kalau misalnya yang ada di press list dan itu ditanyakan dan itu tuh beruntut, itu tuh kayak, hai, apa gunanya saya bikin press list? Oke, jadi kalian benar-benar harus bisa membaca dengan jelas dulu baru nanya sama MUA-nya ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari Mbak Taki ini bisa mewakili banyak MUA ya Mbak ya, untuk menjelaskan tentang press list, bagaimana cara membaca press list. Berarti teman-teman yang pengen tahu bagaimana membaca price list, kalian boleh lihat podcast ini dan kalian harus paham betul gitu ya, karena nggak semua MUA itu mau gitu loh menjelaskan, oh iya Mbak ini nggak semuanya itu, karena mereka banyak juga kesibukannya. Kecuali memang MUA-nya itu bisa membuat price list dalam bentuk video atau voice note, tapi jarang sih. Oke?
sekarang kita lanjut ya hak dan kewajiban dari hairdo dan hijabdo. Monggo Kak Novita, jangan sampai diulang dari awal lagi. Pastikan kameranya nggak mati lagi. Iya benar, tadi ada kendala kameranya mati jadi aku mau. Jadi gini, untuk hak dan kewajiban aku sebagai hijabdo, biasanya kan sekarang banyak yang wedding tuh pakai hijabdo. Kalau misalnya dia nggak pakai hijab, dia lebih ke adat ya, nah gitu. Jadi kalau dari aku sendiri ya, hak sebagai klien itu boleh minta request untuk mau request yang seperti ini boleh. Benar-benar lama-lama punya saya ini bolong. Boleh Berbulu ya. ini lollipop loh. Kayak gitu. Nah, untuk dari aku itu bisa saja aku memberikan hak kepada klien untuk sesuai dengan requestnya. Akan tetapi saya juga akan lebih ke hasilnya. Jadi kayak gini, misal klien mintanya gini-gini tapi kok tidak sesuai dengan nanti kayak hasil akhirnya tuh kok ternyata dia itu kurang bagus. Nah, nanti saya sarankan ke klien, misal ya, Mbak, kalau ini tuh kayak gini, nanti efeknya kayak gini, karena itu kan dilihatnya enggak dari nyata saja, cuma nanti ada di foto, di video, terus nanti dari jarak jauh, dari kayak gini, pokoknya semuanya itu sudah difikirkan ya. Karena menurutku sebagai klien itu boleh meminta ini, tapi klien itu bukan tidak ngerti sih, cuma klien itu belum tahu nanti efeknya kalau ini tuh kayak gimana, ini kayak gimana. Iya kayak gitu, benar. Karena jilbab daily untuk ke wedding belum tentu masuk ya. Karena jilbab untuk biasa sehari-hari jadi kan juga kayak kurang pas. Bukan kurang pas sih sebenarnya, kayak lebih ke resiko. Jadi kalau misalnya jilbab biasa dipakai untuk wedding, nanti kan biasa ya kita kalau misal pergi gini aja gitu bisa. Tapi kan apakah nanti ketika jenengan itu ada di sebuah acara, terus nanti jadi ada tamu dari pusat perhatian, ada tamu gini, apakah mau ribet kayak gini mau itu kan enggak. Jadi kayak jadi kayak nggak apa-apa sih, kan masih ada orangnya, nggak ada saya. Terus jadi kayak gitu, kayak kita tuh kayak lebih ke udah kayak udah siap ketika kamu itu nggak akan keramik-keramikin, maksudnya kayak dibuat nggak seribet mungkin gitu. Terus meminimalisir mungkin kecepet ya ngomong. Terus misal ya, kalau klien minta, Mbak ini tuh kurang misal ya, dia tuh kayak kebanyakan kan nggak pede sama pipi tembem, terus dia tuh kayak bentuk rahang orang itu kan beda-beda ya, ini beda, dia beda ya kan, kayak gitu. Nah, aku bisa menentukan untuk jilbab ke dia itu seperti apa, jilbab ke ini seperti apa, jilbab ke aku sendiri seperti aku, walaupun di sini kelihatan jadi sih tapi nggak apa-apa. Nggak sih sebenarnya kayak gitu. Jadi narasumber. Kenapa kamu lihat waktu? Ya nanti takutnya aku mati pulang lagi. Nah kayak gitu kan, terus nanti misal ya dari klien minta, Mbak ini tuh kayak kurang maju, karena kan kebanyakan klien tuh pada nggak pede ya kalau untuk masalah jilbab ya. Nah tapi kembali lagi ke aku dan dia ya, kalau misal Mbaknya minta maju, otomatis nanti aku mau bikinnya maju kan, otomatis nutupin alis. Nah dengan salahin MUA-nya ya, aduh kok alisku kepotong, tidak situ aku banget. Nah, terus habis itu nanti ketika di foto, mohon maaf ya, bukan tukang foto sih. Ya, kang foto loh, kita make up sama kang hijab kan, dia kang foto. Nah, kayak gitu, dia kayak kayak kecewa ya, bukan kecewa sih kayak kok kayaknya hasilnya kurang maksimal, kok kayak gini sih kan, jadi kayak bayang ibaratnya tuh kayak misal kalau maju, otomatis kan dia kan pakai gini ya, pakai pet, terus nanti fotografer juga bingung kan ngeditnya kayak gimana, maksudnya ada cahaya yang dari sini kelihatan, dari sini nggak kelihatan, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh nggak menodai profesi-profesi yang lain. Misalnya dia nggak menodai hasil make upku, juga nggak menodai fotografer, kayak gitu loh. Soalnya minimalisir editan kita semua. Gitu. Soalnya kayak gitu kan, kita tuh bekerja sama, bukan kita berdiri sendiri. Kecuali kalau misal ya kita jadi arsitek, kita harus mendirikan sendiri kan, itu sudah jelas kelihatan. Nah tapi kalau jadi kita
Jadi kita kan itu kita kayak bekerja sama kayak gitu. Ya, kayak kalau bisa itu untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen fast respon, itu tuh caranya adalah isi format. Karena aku pernah ngirim format juga, mereka yang kayak jawabnya masih nanya-nanya kok, belum fix kok, masih cuma pengen tahu PL-nya kok, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kita tuh nggak mempermasalahkan. Cuma kalau misal ketika teman-teman itu cuma sekedar nanya, ya jawab aja, Mbak saya rencana belum ada, emang tanggal segini, kayak gitu loh, lebih enak didengar juga kan.